materi tentang dasar-dasar program keahlian akuntansi, yaitu pada subbab akuntansi masa dahulu dan masa kini. Sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, subscribe dulu ya, karena semua itu gratis tanpa dipungut biaya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita simak dulu tujuan pembelajaran pada video kali ini ya. Mari kita simak. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah akuntansi. Kebudayaan manusia pada masa prasejarah dengan menggunakan batu, kayu, atau daun menurut tingkat kebudayaan manusia pada kala itu. Menurut Ahmad Riyadi Belakhawli dalam bukunya Teori Akuntansi, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya Islam, pembukuan berpasangan atau yang sekarang disebut akuntansi. Peradaban yang memperkenalkan sistem pencatatan tersebut adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu peradaban Kalade Babilonia, Assyria, dan Samaria yang merupakan permulaan adanya sistem pemerintah pertama di dunia. Pembuat sistem bahasa tertulis tertua dan cikal bakal catatan usaha tertua. Yang kedua yaitu peradaban Mesir, membuat tempat untuk para penulis keuangan dengan membuat mesin perputaran keuangan dan departemen. Yang ketiga yaitu peradaban rakyat Tiongkok pada masa dinasti Chao dengan akuntansi pemerintahan yang menggunakan peran kunci dan canggih. Yang ketiga yaitu peradaban Yunani, memperkenalkan sistem akuntansi pada tahun 256 sebelum Masehi. 4. Peradaban Roma menetapkan hukum bahwa pembayaran pajak wajib membuat laporan keberadaan keuangan. Pada abad ke-14, pedagang dari Genoa atau Italia mulai mengadakan pencatatan secara sederhana. Mereka telah mengenal metode pembukuan berpasangan. Buku yang membahas pembukuan berpasangan pertama kali ditulis oleh Masari pada tahun 1340. Menurut Raymond Drawer, pencapaian terbaik antara tahun 1250 dan 1400. Para pedagang menggabungkan elemen yang beragam menjadi satu sistem terringkas yang diberi nama akun dan transaksi. Yang terjadi ditulis dengan prinsip berpasangan. Mereka mulai menggabungkan dasar-dasar akuntansi biaya, mengenalkan pembalikan dan penyesuaian pada akun-akun aktual dan deferral serta memberi perhatian pada audit neraca. Lukas Paciolo atau Luca Pacioli pada tahun 1494 menerbitkan buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionality, di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris menjelaskan sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental. Menurut Pacioli, tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya yang tepat. Sistem pendebitan dan pemerakitan digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Jika ada satu kreditur, maka ada debitur. Dalam pencatatan digunakan 3 buku, yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Pencatatan bukan hanya nama pembeli atau penjual, ukuran, barang, dan harga barang, tetapi juga syarat pembayaran. Bila ada transaksi berupa penerimaan kas atau pembayaran kas, maka catatannya dengan mencantumkan jenis mata uang dan nilai konversinya. Dia juga menyarankan perhitungan profit dan penutupan buku setiap tahun. Di Eropa, sistem pembukuan berpasangan berkembang, khususnya di Belanda, dikenal dengan sebutan sistem kontinental. Abad ke-19, di Amerika Serikat, teori dan praktik pembukuan berpasangan berkembang menjadi akuntansi atau accounting, yang akhirnya dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon. Perkembangan akuntansi mulai ada di Indonesia setelah undang-undang mengenai tata paksa dihapus tahun 1870, sehingga bermunculan kaum pengusaha swasta Belanda banyak yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya.
Kebutuhan dunia usaha terhadap akuntansi tumbuh dan berkembang. Sistem kontinental Belanda yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan tata buku. Masuknya Jepang menduduki Indonesia menggantikan Belanda. Di Indonesia mengalami kekurangan tenaga akuntansi. Kemudian atas prakarsa dari Mr. Slamet didirikan kursus-kursus akuntansi di Indonesia yang menghasilkan tenaga akuntan. Saat itu mulailah putra-putri Indonesia dikirim ke luar negeri atau Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu akuntansi. Kemudian tahun 1950-an beberapa fakultas perguruan tinggi membuka jurusan akuntansi, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian diikuti oleh perguruan tinggi negara yang lain. Dimulai pada tahun 1952, akuntansi di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem kontinental berganti ke sistem AMLO atau Taxation Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, pada tahun 1957 berdiri Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI berhasil menyusun Standar Akuntansi Keuangan atau SAK 1996, direvisi tahun 2009 dan terakhir disempurnakan dengan Konvergensi Internasional Financial Reporting Standard atau IFRS 2012 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia, standar akuntansi dikenal dengan yang pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang kedua, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. Yang ketiga, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK Syariah. Baik, yang kedua yaitu akuntansi pada masa kini. Rusono Aji Afandi, ERF 2019 mengungkapkan berdasarkan penelitian yang dilakukan MC Insight Global Institute ada sekitar 400 perusahaan besar di dunia yang sudah menginvestasikan dalam 19 industri yang berkaitan dengan bisnis teknologi yang saat ini sudah menggunakan AI atau Artificial Intelligence dan LOT Internet of Things. AI adalah kecerdasan buatan di mana mesin berjalan berdasarkan input-input yang dimasukkan. LOT adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan dunia melalui satelit. Penggunaan teknologi ini jelas akan merubah kegiatan manusia ke perubahan yang lebih bagus, menjadi lebih praktis yang dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas. Banyak pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia beralih ke teknologi mengganti tenaga manusia dengan mesin. Bukan berarti tenaga manusia tidak diperlukan karena teknologi sifatnya membantu pekerjaan. Berbagai keterampilan dan kemampuan bawaan manusia memberikan kelebihan manusia daripada mesin. Manusia menggunakan indera untuk memproses apa yang dilihat, didengar, disentuh, dan kemudian bertindak sesuai, seringkali spontan. Banyak dari apa yang manusia lakukan setiap hari tergantung pada atau belajar dari pengalaman serta mengambil keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap dan memerlukan dokumen. Mesin belum atau tidak bisa melakukannya. Beralihnya sektor akuntansi ke dunia digital harus diikuti dengan perubahan sikap pada sebagian masyarakat yang belum melek teknologi. Tabu masalah perubahan, mereka masih mempertahankan sistem konvensional, takut dan ragu akan keamanan data dan berpikir akan sesuatu yang merugikan bakal terjadi sebagai salah satu momoknya. Hal ini lumrah, setiap perubahan akan membawa dampak positif dan negatif dan akan lebih percaya setelah mereka membuktikan. Ketakutan dan raguan itu harus segera dihilangkan untuk segera mengikuti zaman meskipun secara perlahan mengejar ketertinggalan karena perubahan itu pasti dan tidak dapat dihindarkan.
Melakukan penyesuaian zaman akan meningkatkan keterampilan karena pimpinan perusahaan tentunya akan dapat lebih cepat mengambil keputusan terbaik untuk meningkatkan pelayanan dan mencapai masa depan yang lebih meningkat. Dunia pendidikan pun berbenah menyongsong abad milenial, tidak hanya terpaku pada teori yang menggunakan praktek manual, meskipun dasar manual harus dikuasai terlebih dahulu, akan tetapi perlu diiringi dengan praktek yang menggunakan teknologi. Jadi peserta didik perlu banyak tahu tentang pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi dimulai dari spreadsheet yang berbasis komputer, kemudian aplikasi lain seperti Akurat dan Zahir, Vina Accounting, dan aplikasi keuangan lainnya. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan menjadi seorang teknis akuntansi profesional perlu mempunyai kompetensi yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, level lulusan SMK dari KKNI level 2 dinaikkan menjadi KKNI level 4 teknis akuntansi muda. Agar KKNI level 4 tersebut tercapai dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi peminatan dengan mendatangkan guru tamu atau dengan peningkatan kompetensi lintas minat dengan lembaga industri atau pendidikan tinggi. Sekarang saatnya kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar teknologi untuk mengejar ketertinggalan. Karena pada dunia usaha sudah semakin banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan. Sehingga aplikasi harus kalian kuasai agar bisa menjawab tantangan masa depan. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu perbedaan sistem manual dan sistem komputer. Baik dalam sistem manual maupun sistem komputer mempunyai konsep dasar ilmu akuntansi yang sama, namun hanya berbeda dengan mekanisme mengerjakan karena alat yang dipakainya. Yang pertama yaitu akuntansi menggunakan sistem manual. Apa sih itu sistem manual? Sistem manual ialah pencatatan menggunakan tangan dan alat yang digunakan yaitu seperti pulpen, buku, dan kalkulator sebagai alat bantu untuk menghitung. Dan banyak membuat kolom-kolom untuk mengerjakan perhitungannya. Mengapa akuntansi manual perlu dipelajari? Karena akuntansi manual adalah dasar ilmu untuk membekali agar dapat berpikir secara logis dalam memecahkan masalah akuntansi. Sedangkan ilmu tidak bisa didapat secara instan melainkan berproses. Dari mengingat lalu paham, kemudian mengaplikasikan selanjutnya dapat memecahkan problem. Paham akan konsep dasar akuntansi nantinya dapat berpikir secara nalar sehingga akan bisa berpikir kritis, memperkuat argumen dalam menyelesaikan permasalahan keuangan. Yang pada akhirnya setelah menguasai konsep dasarnya dapat memecahkan berbagai masalah keuangan. Bukan hanya pencatatan, melainkan menjadi tepat dan akurat. Akan tetapi dapat merancang model pencatatan yang praktis dan mengkomunikasikan dalam bentuk data, diagram untuk memperjelas informasi. Yang dilakukan apabila menggunakan sistem manual adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan tangan untuk menulis sehingga tenaga manusia lebih banyak dipakai untuk mengerjakan. Yang kedua yaitu laporan bagian awal dan tengah sulit dibuat dengan segera. Manual selalu bolak-balik menjumlah, mengurangi, menambah maupun membagi. Yang ketiga yaitu menggunakan ketelitian tinggi dan tenaga lebih untuk entry data. Yang keempat yaitu penerapan aturan pencatatan yang membutuhkan hafalan dan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu pengamanan dokumen harus disimpan dengan ketat. Apabila ada yang hilang berakibat fatal. Akuntansi menggunakan sistem komputer. Akuntansi sistem komputer selain menjawab tantangan masa depan seperti sekarang yang sudah memasuki abad 4, karena sistem akuntansi manual mempunyai beberapa kelemahan antara lain. 1. Banyak menggunakan tenaga dan waktu sehingga kurang efisien. 2. Penyimpanan arsip dan buku pembukuan memakan tempat ruang besar. 3. Penyimpanan juga rentan rusak bila ada bencana. Yang dilakukan apabila pencatatan akuntansi dengan sistem komputer. A. Permulaan membutuhkan pemrosesan database. B. Banyaknya
bekerja. Dalam sistem manual menggunakan fisik dan dalam sistem komputer yaitu menggunakan perangkat lunak. Kedua, kegiatannya yaitu perekaman atau pemindahan data. Dalam sistem akuntansi manual yaitu menggunakan buku. Kalau dalam sistem akuntansi komputer tinggal klik fitur. Yang ketiga yaitu kegiatannya perhitungan. Dalam sistem akuntansi manual ya manual. Kalau dalam sistem akuntansi komputer tinggal input data. Yang keempat, kecepatan. Akuntansi manual yaitu kecepatannya sangat lambat dan lama, tetapi kalau dalam sistem akuntansi komputer sangat cepat. Dan yang terakhir yaitu kegiatannya laporan. Dalam sistem akuntansi manual dilakukan yaitu disiapkan akhir periode, tapi kalau dalam akuntansi komputer biasanya bisa diakses setiap hari. Baik, pada pernyataan di atas menjelaskan bahwa pencatatan tersebut sudah ada sejak zaman batu setelah ditemukannya relief sandi dan dimulainya peradaban manusia pada waktu itu. Di Babilonia lahirlah sebagai cikal bakal pencatatan. Pada abad ke-14, Lukas Pacioli menerbitkan buku yang di dalamnya berisi tentang pembukuan kebangsaan. Pada tahun 1870 masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1970 dibuatlah perguruan tinggi jurusan akuntansi. Dan pada masa sekarang akuntansi sudah menggunakan teknologi berbasis komputer untuk menginput dan mengolah sebuah data. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi pada dasar-dasar program keahlian akuntansi subbab akuntansi masa dahulu dan masa kini. Untuk materinya kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya.